Jemaah sekalian di mana saja berada, pada kesempatan ini kami akan melengkapi kajian daripada kitab Al-Adhkar, di mana pada kesempatan live streaming terdapat gangguan sehingga terkendala daripada rekaman video yang tidak lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'at atharun bi fadilati raf'is sauti bil qiraati. Telah datang atau telah ada asar yang menerangkan tentang keutamaan daripada raf'is sauti bil qiraah, mengangkat suara di dalam seseorang membaca Al-Qur'an. Wa asarun bi fadilatil israri, dan juga ada keterangan mengenai keutamaan daripada mensirkan bacaan. Jadi di dalam seseorang ini membaca Quran ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan yang pertama disebut dengan sir, yakni tidak ada yang mendengar suaranya selain dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada jahar. Jahar ini suara yang terdengar itu lebih luas daripada sir, di mana seseorang yang ada di sekelilingnya juga bisa mendengar. Seperti keadaan orang ketika sholat berjamaah, maka semua jamaah yang ada dalam satu majelis itu mendengar, itu disebut dengan jahar. Di atas jahar ada tingkatan selanjutnya, namanya adalah rofa. Ketika orang ini mengeraskan suaranya, yakni meninggikan suaranya di dalam ia membaca Quran, maka yang mendengar tidak hanya orang yang di sekitarnya, tapi lebih luas lagi jangkauannya. Qala al-ulama, para ulama menjelaskan, wal jam'u bainahuma, yakni menggabungkan antara kedua hal ini, baik berupa keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an dengan keras dengan rofa, atau keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an dengan sir. Dikatakan bahwasanya annal isroro, bahwasanya sir, membaca Al-Qur'an dengan sir, membaca Quran dengan tidak rofa, maknanya ab'adu minar riya, itu lebih jauh daripada riya, maknanya lebih bisa terhindar daripada riya. Karena riya ini adalah beramal untuk dilihat orang, maka orang yang sir dalam membaca Quran ini tentu saja lebih aman daripada riya, sebab tidak terdengar. Fahuwa afdalu fi haqqi man yakhafu dzalik, maka membaca Al-Qur'an dengan cara sir ini adalah lebih utama atas orang yang takut terjerumus pada riya. Maknanya dia mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada riya, maka bagi orang tersebut lebih utama membaca Quran dengan cara sir. Fa illam yakhafir riya'a, maka apabila seseorang itu tidak khawatir terjerumus pada riya, fal jahru afdalu, maka membaca Al-Qur'an dengan cara jahar itu yang lebih utama. Bisarti alla yu'ziya ghairahu, dengan syarat ia tidak menyakiti orang lain. Min musallin, daripada orang yang sholat, maknanya orang yang sholat tidak terganggu. Au naimin, atau orang yang tidur pada saat atau waktu di mana orang memang waktunya tidur, maknanya orang ini mengeraskan suara sampai terdengar oleh orang yang tidur, sehingga orang tidur tadi terganggu. Au ghairihi ma, atau yang selain daripada kedua ini, maknanya menjaharkan suara itu menjadi utama dan afdol dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Wa dalilu fadilatil jahri, adapun dalil daripada keutamaan menjaharkan suara, annal amala fihi aktsar, bahwasanya amal di dalam membaca Quran dengan suara yang keras ini itu banyak. Wali annahu yata'adda naf'uhu ila ghairihi, dan karenanya juga manfaatnya tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga manfaat bacaannya itu sampai pada orang lain. Wali annahu yuqizu qalbal qari'i, dan disebabkan juga yakni membaca Quran dengan jahar ini adalah membangunkan qalbal qari, hati seorang pembaca. Jadi lebih tersentuh hatinya karena ia mendengar. Wa yajma'u hammahu ilal fikri, dan bersamaan himmahnya itu
juga dengan pikirannya. Maknanya sejalanlah antara semangat dan yang dia pikirkan. Wa yasrifu sam'ahu ilaihi, dan memalingkan pendengarannya kepada apa yang dibaca. Jadi orang yang membaca Quran dengan rafa atau dengan jahar, itu pendengarannya akan fokus kepada apa yang dibaca. Wa li'annahu yatrudun nauma wa yazidu fin nasyat. Dan juga orang ini yang membaca Quran dengan keras ini tadi tidak mudah tidur. Wa yazidu fin nasyat, juga menambah kecerdasan, menambah mudah orang mengingat ketika menghafal dan segala perkara-perkaranya. Wa yuqizu ghairahu min naimin, dan membangunkan orang lain daripada tidur. Wa ghafilin wa yunashituhu, dan orang-orang yang lalai, orang yang senantiasa lalai, tidur sepanjang hari atau sepanjang malam, maka orang yang membaca Quran dengan suara yang keras ini manfaatnya sampai pula pada orang yang tidur, yakni membangunkan orang-orang yang lalai. Famata hadarahu syai'un min hadhihi niyati fal jahru afdalu. Maka apabila hadir salah satu daripada niat-niat ini, ketika orang ini membaca Quran dengan keras, hadir di dalam hatinya niat. Yang pertama niat atas dirinya sendiri, yang kedua niat membangunkan orang yang lalai, kemudian untuk menggetarkan hati. Apabila niat yang seperti ini yang masuk ke dalam hati orang yang membaca, fal jahru afdalu, maka membaca Al-Quran dengan cara jahar itu yang lebih afdal atau lebih utama. Jadi daripada keterangan ini kita mengetahui bahwasanya orang yang baca Quran itu sama-sama utama. Orang yang membaca Quran dengan sir itu utama karena dia lebih aman daripada riya, dan orang yang membaca Quran dengan suara yang keras, jikalau ia tidak terjerumus pada riya, maka manfaatnya bisa sampai kepada orang lain, dengan catatan tidak menyakiti orang lain. Kemudian dilanjutkan dengan faslun fi bayani ma yustahabbu fil qiraati wa ma yuhram. Pasal yang menjelaskan tentang apa yang disunnahkan di dalam membaca dan apa yang diharamkan. Jadi dalam membaca Quran itu ada yang disunnahkan, ada yang diharamkan. Wa yustahabbu tahsinu sauti bil qiraati. Di antara hal-hal yang disunnahkan itu adalah membaguskan suara dalam hal membaca. Wa tazinuha ma lam yakhruj an haddil qiraati, dan menghias daripada bacaannya itu selama ia tidak keluar daripada had, daripada hukum-hukum qiraat. Maknanya ia tidak berpaling daripada hukum-hukum tajwid. Fa in afrata, maka apabila ia berlebih-lebihan di dalam ia menghiasi suaranya, hatta zada harfan, sampai bertambah satu huruf, au akhfa harfan, atau menghilangkan satu huruf, fahuwa haramun, maka hal tersebut adalah haram. Jadi orang yang membaca Quran dengan suara yang bagus lalu kemudian menghias suaranya dengan berbagai macam langgam, jikalau ia tidak menambah huruf atau tidak mengurangi huruf, maka hal tersebut mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Namun apabila hal tersebut sampai pada bertambahnya huruf atau berkurangnya huruf, meskipun hanya satu huruf sekalipun, maka hal tersebut adalah sesuatu yang haram. Wa ammal qira'atu bil lahani, wa ammal qira'atu bil alhani, dan adapun membaca Al-Qur'an dengan lahan atau dengan langgam atau dengan irama, fahiya ala ma zakarnahu, maka ia atas apa yang telah kami sebutkan di atas. In afrata fa haramun, apabila ia ini berlebihan sampai menyimpangkan hukum-hukum tajwidnya, fa haramun, maka ia haram. Wa illa fala, namun apabila tidak menyimpang maka hal tersebut tidaklah haram. Wal ahaditsu bima zakarnahu min tahsinis sauti katsiratun masyhuratun fis sahihi wa ghairihi. Wa qad zakartu fi adabil qurra'i qit'atan minha. Adapun hadis-hadis yang kami sebutkan mengenai perkara membaguskan suara itu sangat banyak dan masyhur.
Di antara hadis yang terkenal itu adalah sebagaimana hadis Imam Nasa'i juga Imam Abu Daud tentang bagaimana melakukan Quran. Nabi bersabda, laisa minna, bukan bagian kami, kata Nabi, man lam yataghanna bil Quran, barang siapa yang tidak memperindah bacaan Qurannya. Kemudian itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Kemudian dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Daud, Nabi bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu atau suara-suara yang bagus. Maka daripada hadis ini Imam Nawawi berkata, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, qala al-jumhur, jumhur ulama berkata, lam yataqanna, yang dimaksud dengan lam yataqanna adalah ay lam yahsin sautahu, yakni ia tidak memperbagus suaranya. Suaranya yang bagus lalu tidak dia gunakan dalam hal membaca Quran. Maknanya dalam membaca Quran haruslah menggunakan suara yang terbaiknya. Setingkat apa dia mampu memperbagus suaranya ketika baca Quran, seperti itulah disunnahkan agar seseorang itu benar-benar tersentuh ketika membaca Quran. Begitu juga dengan pendengarnya merasa tersentuh jugalah dengan yang namanya bacaan Quran. Nah, dari beberapa ibarat yang kita baca, hal inilah yang juga bisa menjadi dasar atas apa yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Agama, yakni mengeluarkan surat edaran Menteri Agama tentang pengaturan pengeras suara. Jadi pengaturan pengeras suara maknanya adalah demi kenyamanan bersama sesuai dengan aturan yang disepakati bersama, bukan dalam rangka melarang orang melakukan perkara-perkara baik yang disiarkan dengan pengeras suara. Tidak demikian, tetapi dengan tujuan supaya ada kenyamanan pada seluruh masyarakat. Di lapisan masyarakat itu ada orang yang tua yang tidak bisa terlalu malam tidur, ada anak-anak yang bisa saja terganggu istirahatnya ketika mendengarkan suara yang keras, suara daripada pengeras suara yang datang daripada rumah ibadah mana saja. Hal tersebut adalah sama dalam bentuk harus diatur bagaimana penggunaan pengeras suara itu. Karena di dalam ibarat ini dikatakan fal jahru afdalu, maka mengeraskan suara itu utama dengan syarat bisarti, dengan syarat alla yu'ziya ghairahu, tidak menyakiti orang lain. Makna menyakiti orang lain adalah tidak sampai membuat orang terganggu daripada tidur, daripada sholat, atau daripada aktivitas-aktivitas yang lain. Sehingga sudah tepatlah apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama mengatur tentang pengeras suara, kapan dan dalam hal bagaimana pengeras suara itu bisa digunakan. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada ajaran agama kita yang rahmatan lil alamin, memperhatikan daripada kemaslahatan dan kenyamanan bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.